Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di lingkungan GKO. Saat ini saya mengajak kita untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pembacaan Alkitab 4M. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Tuhan baik bagi kami. Kami akan merenungkan sabda-Mu. Karena itu kami mohon Roh Kudus menerangi hati pikiran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan ini, saya bersama anak saya, Baptiste Noel de Laelu, secara bergantian mengajak saudara untuk menerima, merenungkan, melakukan dan membagikan firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21 dengan tema kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Noel silakan membaca Alkitab dari 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai dengan 21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dari renungan ini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita gali dan kita jawab, yaitu yang pertama, apakah alasan utama kita mengasihi Allah? Jadi, ada berbagai macam alasan seseorang mengasihi, dengan kasih manusia tentunya, yaitu kasih transaksional. Yang dimaksud itu adalah saya mengasihi karena orang telah berbuat baik dan menolong saya. Saya mengasihi karena suatu saat saya butuh mereka, entah kapan. Motivasi tersebut tidak tulus. Semua orang dapat melakukannya. Kasih tersebut bukan kasih yang Allah maksud. Bila kita mengasihi orang dengan cara demikian, niscaya kita akan kecewa. Alasan utama kita mengasihi adalah karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Perhatikanlah detail kasih Allah yang telah Dia nyatakan kepada kita. Tindakan Allah itulah yang menggerakkan kita mengasihi orang lain. Ya, jadi alasan utama yaitu tindakan Allah dengan memberikan Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita, maka kita mengalami kasih Allah. Jadi alasan utama itu karena kasih Allah yang dinyatakan di kayu salib. Lalu pertanyaan berikut, bila mana seseorang dikatakan pendusta? Jadi di dalam Alkitab mengajarkan bahwa mengasihi adalah perintah Tuhan. Dan bila kita membenci saudara kita, maka kita adalah pendusta atau penipu di mata Tuhan. Tahukah Anda bahwa seorang penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Oleh sebab itu, mari kita bertobat, mengasihi dengan motivasi dan cara yang benar. Ya, betul. Jadi kita menghindari untuk tidak menjadi pendusta. Tetapi kita punya motivasi untuk mengasihi Allah yang tidak kelihatan,
melalui mengasihi sesama yang kelihatan. Jadi apa perintah Tuhan kepada kita? Di dalam Alkitab pada 1 Yohanes 4 ayat 21 dikatakan bahwa dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ya, jadi yang harus kita lakukan adalah kita mengasihi saudara kita sehingga kita memenuhi perintah Tuhan. Maka marilah kita membagikan firman Tuhan ini kepada orang lain sehingga mereka juga mengalami kasih Allah dan juga mengasihi sesama saudara seiman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah menyelesaikan renungan ini. Tuhan memberkati semua jemaat GKO yang melaksanakan kehendak Tuhan untuk selalu saling mengasihi. Tuhan memberkati kami semua di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Berkati semua aktivitas kami agar kami aman di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, Gembala kami yang baik, kami berdoa. Amin. Amin.